Apakah Nabi ingin membatasi pergaulan kita? Tidak. Apakah Nabi ingin membatasi langkah-langkah kita? Tidak. Nabi itu sayang dengan kita. Tapi kok jangan kau berteman kecuali dengan orang-orang. Mungkin, ya kan? Mungkin hari ini ada temanmu yang sudah serigala akan memangsa. Memangsa apa? Memangsa seekor kancil yang berjalan sendiri-sendiri. Serigala akan memangsa rusa, yang rusa itu berjalan terpisah dari gerombolannya. Ketika rusa berjalan dengan sesama temannya, serigala tak berani memangsa. Tapi ketika dilihat oleh serigala, rusa itu sendiri berjalan, itu cepat diterkam oleh serigala. Apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid dini wa alimna at-ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak kami santri sekalian, kembali kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalimat yang dipiralkan Allah di lisan kita untuk setiap saat kita ucapkan. Tahu dipiralkan? Dipanaskan lisan kita ini mengucapkannya. Selalu lisan kita disuruh Allah mengucapkannya. Dipaksa lisan kita memperbanyak mengucapkannya. Mana bukti? 17 rakaat sholat sehari semalam. Allah mengatakan melalui lisan nabinya. Apa kata Nabi? La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Enggak sah sholat kamu kalau kamu tak baca Fatihatul Kitab. Apa itu? Al-Fatih? Ya. Dalam Fatihah baca bismillah, apa pertama jumpa? Alhamdulillah. Dipiralkan Allah kan kalimat alhamdulillah kan? Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun keadaanmu, sesusah apapun kau rasakan, sepahit apa hidup ini. Bahkan mohon maaf pernah Ustaz bilang, di depan awak jenazah ayah awak meninggal dunia, awak jadi imamnya. Apa awak bilang? Salat rakaat pertama, alhamdulillah. Syukur kita ayah kita meninggal. Tapi kok kita bilang terima kasih ya Allah? Memang Allah selalu paksa lisan kita untuk banyak mengucapkan alhamdulillah. Karena lebih banyak lagi nikmat Allah yang diberikannya kepada kita ketimbang nikmat Allah yang sudah ditariknya satu persatu dari kehidupan. Jadi kita hidup ini harus optimis. Tahu optimis? Optimis itu selalu melihat yang ada, bukan melihat yang tidak ada. Pelajar seperti kamu anak santri itu harus selalu sifatnya optimis. Optimis itu selalu melihat yang ada, bukan melihat yang tidak ada. Contoh, kamu datang masuk ke rumah. Begitu masuk ke rumah, dikasih orang dihadiahkan segelas air. Bukan segelas air, tapi setengah gelas air. Gelas itu ada, tapi berisi setengah air. Gelas berisi apa? Setengah air. Orang optimis akan melihat alhamdulillah masih ada air setengah gelas. Itu orang apa? Optimis yang selalu semangat. Orang pesimis bilang apa? Masuk dilihatnya gelas berisi setengah air. Dia bilang apa? Airnya cuma setengah. Beda kan? Orang yang optimis bilang alhamdulillah ada setengah gelas air. Orang yang pesimis airnya cuma segel. Kamu harus menjadi optimis atau pesimis? Optimis. Lihatlah yang masih ada, ya kan? Alhamdulillah saya sekolah di pesantren. Itu dia. Misalnya, kau hanya hafal Al-Quran itu masih memulai hafalan Quran. Berapa? Katakan masih menghafal 1,5 juz. Optimisnya gitu. Masih punya hafalan 1,5 juz. Jangan lihat, Al-Quran itu baru setengah juz. Enggak bisa. Optimis. Tapi orang pesimis selalu mengatakan apa? Hafalanku baru 1,5 juz. Enggak itu. Lihat yang ada, bukan lihat apa yang tidak ada. Paham?
Ngerti? Alhamdulillah. Yang kedua, salawat salam atas Nabi kita Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ucapkan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Ya, itu bunyi-bunyi salawat itu, lantunan salawat itu perlu dirubah. Biar jangan jenuh kita, harus ada variasi. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Beda kan? Beda kan? Harus ada variasi. Hidup itu harus diubah-ubah. Ya kan? Sama dengan kita makan-makan. Kalau harinya tiap hari sayur terong, jenuh juga kan? Jenuh kan? Makanya harus dirubah-ubah. Ya, salawat tadi jangan hanya Allahumma sholli, jangan. Bukan salah, tapi harus ada variasi. Sama dengan kita sekolah. Nah, pakaian itu kan berubah-ubah kan? Ada nanti pakaian ini supaya apa? Karena sifat manusia selalu kalau hanya itu sah. Baik. Setelah kita berselawat, kembali kita lanjutkan apa namanya ini? Tausiah. Apa namanya Ustaz Alim? Risalah subuh kita ya. Pentingkah ini? Penting. Karena setiap hari harus ditambah apa tadi? Vitamin untuk ini kita ya. Untuk apa kita ini supaya dia terus bertambah ilmu kita. Baik. Ustaz masih menyambung cerita semalam bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh dalam membentuk pribadi kita. Saya katakan semalam, alhamdulillah kau sekolah pesantren. Alhamdulillah, kenapa? Terbentuk di sini pakaianmu, cara hidupmu, cara makanmu, dan kita akan berharap ke arah yang lebih sempurna. Ya, karena ingat apa yang diajarkan kepada kamu, amalkan. Kapan dia dikatakan sebuah ilmu? Apabila dia sudah mampu menjadi amalan dalam hidupmu. Al-ilmu ma'amila wala ma'hufiza. Ilmu itu apa yang kau amalkan, bukan sekedar apa yang kau ya. Bedakan kau dengan anak SD. Anak SD hafal dia, tapi belum mampu mengamalkan. Kau anak sanawiyah, kau anak aliyah, kau anak PKU. Kau anak pesantren, harus mampu mengamalkan. Ketika sebuah pengetahuan sudah bisa kau amalkan, maka jadilah dia menjadi namanya ilmu apa yang diamalkan, bukan apa yang sekadar ya, paham? Baik, anak-anak usaha sekalian, para santriwan dan santriwati. Semalam cerita saya kan tentang aqua kan. Iya, pengaruh lingkungan itu sangat besar membentuk pribadi kita. Maka Nabi mengatakan apa? La tusahib illa mu'minan wa la ta'kul illa taqiyan. Apa artinya itu? La tusahib, siapa yang tahu artinya? La tusahib illa mu'minan. Ayo, ada yang tahu artinya? Jangan engkau makan, La tusahib. La tusahib, jangan engkau ya, bagus. Jangan engkau bersahabat, jangan engkau berteman illa mu'minan, kecuali dengan orang-orang wala ta'kul, bagus, dan jangan engkau makan illa taqiyan, dengan orang-orang yang takwa, betul. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang-orang beriman, dan jangan engkau makan kecuali dengan orang-orang bertakwa. Nah, ini dikatakan Nabi. Apakah Nabi ingin membatasi pergaulan kita? Tidak. Apakah Nabi ingin membatasi langkah-langkah kita? Tidak. Nabi itu sayang dengan kita. Tapi kok jangan kau berteman kecuali dengan orang-orang soleh. Nabi itu sayang kali sama kita. Ini dilarang, ini dilarang. Karena sayang. Mama kau melarang kau itu karena sayang atau karena benci? Iya. La tusahib illa mu'minan. Jangan kau bersahabat kecuali dengan orang-orang beriman. Kenapa? Karena apabila kita bersahabat dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang tak beriman, maka perilakunya akan mudah melangkit dan berpengaruh kepada kita. Ya, saya contoh lagi Ustaz kasih ini. Gini, ke Medan kita, awaklah 1, 2, 3, ke Medan kita, oke. Begitu kita ke Medan, berapa orang kita ke Medan? Yang ke Medan ini katakan 10 orang, kita 10 orang. Naik apa? Naik mobil charter kita. 1 orang supir, kita 10, 11. Berangkatlah kita ke Medan. Oke, ini contoh aja ya. Begitu kita ke Medan, kemudian di waktu
jam setengah 12 atau jam setengah 1, udah mulai masuk zuhur ya, azan berkumandang. Lalu kita bilang, ayo sholat, ya kan? Sholatlah kita turun. Di antara kita yang 10 itu, ada yang nggak sholat? Nggak sholat dia, diam dia. Ayo sholat, kita bilang. Lalu dia bilang apa? Nanti aja lah, aku nggak sholat aku. Kata. Ayo sholat, kita bilang. Yang 9 kita dia nggak kan? Aku sini aja lah, katanya. Nggak sholat, yang tak sholat dia. Nggak sholat, kita bilang. Dia bilang, enggak. Jadi karena kita mau sholat, kita bilang, kau kan ini motor aja, iya. Ini tasku ya, tolong jagakan. Kau bawa laptop, ini laptopku ya. Oh ini HP ku, tolonglah Adi. Ayah pula. Akhirnya diam dia di motor gitu sendirian. Jagain laptop kita, tas kita banyak, 10-11 orang. Diam dia. Kita sholat. Oke, sholat kita. Habis sholat, mana tadi HP ku, kita ambil. Mana tasku ini? Diam dia gitu. Oke, maju lagi kita dalam perjalanan. Sudah, nanti berhenti lagi sholat asar. Tengok reaksinya. Begitu sholat asar, kau tak sholat, nah. Diam lagi dia, jaganya barang kita. Udah, ketiga kali, apa yang terjadi? Belum berhenti lagi mobil, turun dia. Kemana kau? Aku sholat, katanya. Timbang jaga barang kamu, kata. Apa maknanya ini? Karena 9 sholat, dia kan tak sholat. Akhirnya apa artinya? Terpengaruh. Timbang jaga barang kamu, aku di mobil. Ngapain saya tunggu di mobil? Sholat lah, kata. Akhirnya dia duluan sholat. Itu artinya apa? Pergaulan, persahabatan akan cepat membentuk dan merubah pribadi seseorang. Paham ini? Paham contohnya? Iya kan? 9 sholat, 1 tidak. Terpengaruh tidak yang 1? Akhirnya asal berhenti motor, sholat dia. Asal berhenti. Daripada jaga-jaga barang. Oke lah, pertama niatnya tidak ikhlas. Tapi akhirnya dia menjadi yang ikhlas. Sama yang kedua, berangkat ke Medan 5 orang. Yang 4 tidak sholat. Yang 1, apa jadinya? Tidak sholat. Itu yang 4 tidak sholat. 1, apa jadinya kira-kira coba? Tidak sholat. Yang 1 itu jadi tidak sholat. Terpengaruh tidak? Baru. Katanya dia sendiri tak sholat. Yang 4 sholat. Begitu mobil berhenti, azan berkumandang, dia bilang, kapan kita sholat? Di mana kita sholat? Yang 4 bilang, alah nanti aja, sholat ke nomor 2. Marah dia, syahadat nomor 1 katanya. Dimain-mainkannya pula itu, ya kan? Berjalan mobil, nanti aja, kau soalim kali kau. Alah udah itu katanya. Allah kan maha pengampun, kata kaunya pula itu. Udah, berangkat terus mobil. Nanti azan lagi, ayo sholat. Nah lah udah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Maka Nabi mengatakan, jangan kau berteman, la tusahib illa mu'minah. Jangan kau berteman kecuali orang-orang baik. Kenapa Nabi membatasi pergaulan kita? Karena Nabi sayang dengan kita. Karena kawan-kawan itu, teman-teman sekeliling kita, begitu cepat membentuk watak dan pribadi. Maka pilihlah teman-teman yang baik. Alhamdulillah sekolah pesantren ini, percayalah kau, di sini adalah teman-teman yang baik, ya kan? Percayalah kau, jangan berburuk sangka. Sini, kalaupun ada nakal-nakal kecil gitu, ya, nakal-nakal kecil, nakal-nakal segelintir ujung jari, dipistikin aja udah berubah deh, kan? Nggak nakal-nakal kali adikmu ini. Nggak nakal-nakal kali abang-abangmu ini, baik-baik semua, ya kan? Nah, cuma cara beradaptasi pola hidup kita. Paham ya? Jadi ini yang harus menjadi ingatan kalian, bahwa pergaulan kamu di pesantren inilah pergaulan yang terjamin. Coba kamu bergaul di luar, saya tidak jamin bagaimana keadaan kamu. Mungkin, ya kan? Mungkin hari ini ada temanmu yang sudah berulang kali mengisap narkoba. Yang temanmu SD dulu, yang temanmu SMA, Sanawiyah dulu, ada tidak? Ada. Kalau kau tanya dia sekarang, Ihsan, benar tidak? Saya bilang ini. Hari ini dia, bahkan ada hari ini yang dia sudah masuk ke penjara. Gara-gara ikut geng motor. Tapi dengan kau di pesantren sini, terjaga tidak? Karena lingkungan engkau sangat memberikan pengaruh kepada diri kita. Gak usah jauh ya. Ini saya kasih contoh sebagai penutup. Bukan lelucon, bukan menghina. Mohon maaf, mudah-mudahan tak ada di sini ya. Ada 3 orang kawan awak, dirinya apa? 3 orang ini teman awak, orangnya kau bisu. Oke, bisu. Awak sendiri tidak, kan? Tapi ini memang kawan akrab kita yang bisu nih. Kita 3, dia 3, apa keadaannya? Tidak menghina ciptaan Allah, dia awak bisu? Enggak, 4. Kira-kira terpengaruh tidak yang ini? Siapa yang terpengaruh? Yang tidak bisu jadi benar tidak itu? Akhirnya dia bilang,
Dia bisa ngomong. Bisa. Kok gitu dia? Terpengaruh dengan temannya yang tiga Bisa. yang tiga itu ngomong aja kenapa? Ya makan gitu kenapa? Bisa kan? Bisa. Tapi karena berteman dengan orang bisu, akhirnya terpengaruh dengan lingkungan yang Bisa. bisa dipahami itu. Bisa. Oleh karena itu, makanya inilah salah satu yang menjadi perhatian kita. Sekolah pesantren yang kau sekarang didik di sini pada hakikatnya sangat memberikan pengaruh kepada pribadimu, karena di sekitar kita di sini kan yang baik-baik aja kan, sholat berjamaah, baca Quran berjamaah, makannya berjamaah, tidurnya berjamaah, ke sekolah berjamaah, semua serba berjamaah. Maka kata Nabi, berjamaahlah engkau, karena engkau akan menjadi kuat. Ingat, itu serigala akan memangsa apa? Memangsa seekor kancil yang berjalan sendiri-sendiri. Serigala akan memangsa rusa, yang rusa itu berjalan terpisah dari gerombolannya. Ketika rusa berjalan dengan sesama temannya, serigala tak berani memangsa. Tapi ketika dilihat oleh serigala, rusa itu sendiri berjalan, itu cepat diterkam oleh serigala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berjamaah itu kuat. Sendiri-sendirian itu paham. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahi rabbil. Ayo baca sudah walham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.